Kita langsung panggil, ini dia bintang tamu kita. Kamu cinta aku enggak? Ya. Kan ini kenapa lo yang berdiri? Oh iya, kan gue diludahin waktu itu. Sempat dulu sama teman-teman tuh perang tai pernah. Serius? Itu Melody gak Saul. Melody marah. Kamu ya? Iya kata Melody, jangan bilang gitu sama orang lain. Dari antara kalian bertiga yang pernah tinggal di panti. Langsung. Kalau menurut kamu siapa, Feby? Kang Sule. Aku nggak pakai logika tapi intuisi aku. Pernah mati suri. Kamu bohong. Kang Sule dari kita berdua paling tua. Iya. Menurut aku aja Kang Sule. Coba gua singkat. Yang pernah mengalami kejadian mati suri adalah Sule. Tapi itu gimana ceritanya kamu? Ada awal ini Bu, nadinya udah nggak ini. Nggak ada kayak orang-orang. Oh kita diliatin ini. Nggak ada. Gue tuh ngerasa bahwa itu cuma 5 menit. Tapi kenyataannya ternyata 12 jam. Selamat menyaksikan program game show pertama dan satu-satunya di bumi dan langit yang nggak ada gamesnya tapi banyak shownya. Inilah Kosongpedia. ngapain? Nanti dulu, gue mau take vokal untuk OBB Kosongpedia. Udah siap kamu ya? Ayo. Di sini mah. Ini dia OBB Kosongpedia. Jadi selamat datang di program baru WKWK Project bersama saya Coki Pardede dan di sebelah kanan saya ada Terima kasih. Ini tapi lucunya gini ya. Jadi buat teman-teman yang baru melihat program ini, gue hostnya dan Febiana di sini akan menjadi asisten kamu. Oke. Yang mana sebenarnya saya yakin sekali ini adalah akal-akalan tim kreatif aja ini sebenarnya. Acong! Kenapa saya selalu nggak ada masalah sama kamu ya? Tapi kenapa saya selalu disandingkan dengan cewek-cewek cantik? Terapi kesembuhan, Cok. Bagus. Memang abang sakit apa? Aku sakit. Mata, makanya harus pakai kacamata. Oh, jadi Soalnya aku kalau nggak pakai kacamata aku nggak bisa baca matadornya, begitu. Tapi kamu ibaratnya lukisan, kamu tuh lukisan yang indah. Betul. Seindah apa? Seindah lukisannya Van Gogh. Walaupun memang aku lebih sukanya ke patung ya. Tapi untuk standar lukisan, Febiana ini lukisan yang saat ini kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Febiana. Yang akan menjadi asisten saya dalam acara Kosongpedia kita kali ini. Dan kali ini di acara show ini kita nggak cuma berdua. Ini adalah bintang tamu yang mahal-mahal, yang legend-legend. Makanya kalau kita ngelihat ini set ini sebelah sana dibongkar itu untuk budget bintang tamu teman-teman. Langsung saja kita panggil, ini dia. Kita langsung panggil dua-duanya aja. Kita langsung panggil, ini dia bintang tamu kita. Kita kasih tepuk tangan untuk Kang Sule dan Haruka. Kita duduk dulu aja, Kang. Mari, silakan. Jadi sebenarnya pesertanya ada 3. Oh, ada Mana 3-nya? satunya lagi dong. Satunya. Ya. Satu. lagi. Nanda lagi. Kan 3. Kan 3. Oh ya 3. Harusnya 3. Kita berdua. Iya. Satu lagi tidak datang. Oh di mana? Katanya telat katanya. Yang satu lagi telat. Emang iya? Iya. Siapa? Boleh aja sebutin namanya boleh nggak? Boleh sebutin. Oh, yang mana? Kamu tahu kan? Tahu tuh yang indigo itu. Oh, yang indigo Kang, yang bisa ngomong sama hantu. Jadi dia tuh karena keasikan ngomong hantu lupa lihat GPS teman-teman. jadi dia nggak ngelihat ini Kang, dia nggak ngelihat kalau ternyata jalannya jauh. Haruka gimana kabar? Baik. 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 Sudah siap untuk ikut permainan di game show Kosongpedia kali ini? Ngapain ke gua? Lu siap nggak?
Jadi aku ikut. Kalau gue masih ya. Kamu ikutan. Kamu ganti. Kamu nanti ikut main. Tapi kalau aku ikutan, abang kasih apa? Kasih apa ya? Emang kasih hadiah? Iya. Mau Kasih dong. apa Kang? Kasih apa Kang? Gue nggak tahu nih Kang. Mata gue kok pengen turun terus ya. Kenapa? Sakit matanya. Males sama lu mah. Susah jelasinnya. Susah jelasinnya Haruka. Ya. Oke, jadi ini ada rulesnya, saya baca dulu. Nanti di setiap show akan ada 3 pertanyaan yang mengharuskan peserta berstorytelling. Dan nanti akan ada punishment untuk storytelling yang tidak seru atau tidak lucu. Dan nanti ini dinilainya storytellingnya dari sini, WKWK meter ini ya. Namanya WKWK meter. Akan ada WKWK meter. WKWK meter, udah percaya aja. Dimana nanti kalau misalnya Kang Sule cerita, kalau seru nanti maksimal nilainya 10. Dan kalau misalnya jelek nilai maksimalnya 1 ya. Kayak nanti Jepang gitu ya. Iya kayak game show, kayak game show. Ya. Haruka aman? Haruka aman? Hukumannya apa? Hukumannya rahasia. Rahasia. Rahasia dong. Hukumannya nggak seru. rahasia. Oh gitu. Kalau dikasih tahu nggak seru lah. Yang pertama kasih tahu aja. Hukumannya adalah yang storytellingnya paling jelek. Hukumannya adalah harus menggunting kuku kru kita yang kakinya paling busuk. Itu kan bantu bang. Udah ada ya? Sudah ada ya? Menggunting kuku. Iya. Menggunting. Iya. Gunting. Potong kuku. Ya. Sekalian potong jali aja ya. Sekalian potong jali aja ya. Itu mah jadi hukuman orang itu dong, bukan jadi hukuman elu. Dan nanti kenapa? Bang, tisu dong tuh keringetan. Oh iya. Kamu boleh lapin nggak? Boleh, kamu mau? Boleh kalau aku boleh. Aku punten ya Kang. Siap, Nggak apa-apa, aku siap, dilapin Coki, sama siap, Coki. Febiana. Maaf ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. View-nya ultimate banget ya di sini. Aman? Cakep, terima kasih. Kang Sule juga kayaknya agak keringetan ya? Udah kering. Duduk. Haruka boleh lapin Kang Sule? Iya, Kang Sule harus dilapin juga dong. Haruka silakan lapin Kang Sule. Iya. Oke. Udah kering. Udah kering. 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 Keren. Kita masuk ke show 1 storytelling. Febiana sudah siap ya? Siap nggak siap asal ada kamu. Tapi kalian lihat nggak yang digoda gua, yang tegang Kang Sule. Haruka aman? Siap gak siap, penting ada kamu. Kalau dia ngomong nggak ada seru-seru. Kalau Haruka yang ngomong kayak diancem gitu. Saya 4 tahun sama dia Pak, kesel Pak. Oke baik, langsung saja. Nanti siapapun yang siap boleh storytelling duluan ya. Ya. Iya. Bisa Kang Sule, bisa Haruka, bisa Febiana. Kalian rundingkan dulu aja siapa yang mau duluan. Gimana kita? Humpim palayum gambreng, tau nggak? Tahu. Tapi belum tahu itu ceritanya. Baik, Belum Ya. tahu. Kan Ya. cerita lu. nggak apa-apa. Ditentuin dulu siapa yang mau Ayo. pertama. Nanti Ayo. baru gua kasih tahu temanya. Silakan. Humpim palayum gambreng. Aku ya. Ya. Lo tau gak? Febiana juga brengsek juga. Home pimpanya sengaja. Home pimpa. Iya. Humpim palayum gambreng. Ya. Bisa kan tangannya doang ya? Bisa begitu. Bisa begini. Dia Kalau mah kayak- semuanya. Tapi kayak berlima kita ya. Oke, jadi siapa? Kamu yang pertama ya? Ya udah boleh. Ceritakan pengalaman Febiana yang paling sial atau random pada saat kerja di entertain ataupun sebelum entertain. Dan saat Febiana bercerita, kita bertiga boleh tidak percaya, boleh ngehack, boleh pokoknya kita bisa nggak masuk akal boleh Iya, gitu. iya. Kamu harus mempertahankan ceritamu biar tetap menarik. Oke? Jadi Kang Sule mungkin harus fokus mendengarkan ceritanya. Oke, aku dari tadi fokus. Silakan, Febi. Oke, jadi dulu waktu Feby umur 18 tahun, Kang Haruka. Kamu sekarang umur berapa? 25. Wah masih muda ya. Masih muda. Iya. Iya. Silakan. Tua lu. Akan tua. Kamu umur berapa? 33 mau 34. Kamu nggak kelihatan. loh. Iya, kamu kayak 17. Terima kasih. Iya. Kayak 29 sih. Oke, lanjut. Jadi
umur 18 tahun jadi SPG kan, masih puber-pubernya. Terus ada yang beliin dagangannya waktu itu. Terus ya cakep gitu ya, looknya kayaknya kayak Raya gitu. Terus ya udah kita deket, habis itu deket dikasih makan. Haruka kok lihat kesini sih Haruka? Mewakili saya. Sumpah ceritanya nggak masuk ke otak. Ya nggak bisa bahasa Jepang. Emang dari dulu masuk. Silakan Febiana. Oke, habis itu pacaran, terus tuh ditraktir lah, dibeliin ini. Sorry, dia lebih tua, lebih muda waktu itu? Oh, lumayan tuh, berarti 18, dia sekitar 28. Oke. Terus berjalan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, lagi cinta-cintanya. Ternyata tahu semua yang dia kasih itu bukan hasil kerja keras dia. Jadi dia tuh masih suka pinjol. Jangan pinjol, dilarang pinjol. Iya gitu. Malah iklan kamu. Sial berarti itu ya? Sial nggak sial, tapi ya udahlah pengalaman. Iya. Ini lebih daripada storytelling, ini lebih ke hikmah ya. Ini lebih hikmah gitu. Oke, tadi coba kita bedah ceritanya boleh ya? Boleh kita bedah ceritanya. Tadi katanya Kang, dia itu tertarik dengan yang lebih tua. Betul. Dan mapan. Betul. Dan ganteng. Kang Sule 2 dari 3 tadi. Tapi akan jomblo apa? Tapi kamu kalau misalnya 3 tadi terisi 2, mau nggak? Sama Kang Sule? Single. Tapi kamu dulu deh, aku cobain. Gimana nanggepinnya Kang? Coba lu ajarin gue, lu kan lebih Lu diam aja, nggak usah. Gue diam aja. Gimana caranya biar kita diam aja tapi ekspresi aja cukup. Kita kasih tepuk tangan buat Febiana, gokil. Thank you ya ceritanya. Tapi kalau kamu sendiri sebenarnya lebih prefer yang lebih muda atau yang lebih tua? Kalau aku Tua sih. Nggak, gua membaca. Oh, lo ngebaca? Mewakili Britney. Iya, istrinya ketinggalan di sana. Iya, hantunya ke sini. Kodamnya ke sini. Terima kasih ya, Febi. Sama-sama. Nanti kita nilai di terakhir aja setelah 3-3-nya sudah bercerita. Sekarang Haruka. Enggak, yang kedua Kang dibaca Sule. lagi lu. Oh, kamu mau Kang Sule dulu? Iyalah. Dulu, kamu belum siap ceritanya. Belum siap. Cerita apa ya? Yang sial ya? Emang banyak sih Gak gua tuh sial juga nggak apa-apa, random. Iya, benar. Ya random juga sial juga kan. Emang iya? Mau kamu cerita apa aku nih? Tadi katanya ini dulu. Tadi kan gua kasih lo dulu, ayo kita kasih waktu buat Kang Sule, silakan. Ya, jadi ini berawal dari kejailan, Coki. Kejailan, ya. oke. Jadi gua tuh jailnya itu random lah. Oh berarti bukan sial ya? Diam kamu. Jadi gua tuh seneng lihat lihat orang tersiksa terus kita ketawain. Oke, jahil lah. Jahil lah. Suatu saat zaman dulu tuh ada namanya, kalau sekarang tuh bioskop lah ya. Iya. Kalau dulu tuh misbar. Oke. Misbar itu gerimis bubar. Gerimis bubar. Jadi nggak ada atapnya lah. Iya. Nah setiap malam minggu tuh di situ rame terus pada nonton, orang pada nonton. Suatu saat gue tuh pengen ketawa gimana ya, pengen seru gitu. Muncullah ide, terus gue ke sawah waktu itu. Ini agak jorok sedikit ya. Gue ngambil belalang. Iya. Belalang itu gue masukin ke plastik. Oke. Lalu gue buang air. Iya. Hasil buang air itu gue masukin ke plastik. Terus gue kocok-kocok. Taliin, ditaliin, terus kasih jarum. Biar napas belalangnya. Iya benar. Oke. Pembukaan itu, film itu dimulai itu jam 8 malam pasti iya. kan. Iya. Gua habis maghrib jam 7 setelah Isya tuh gue udah di sana. Oke. Belum ada yang masuk nih. Iya. Udah tinggal disimpan aja dulu di situ. Oke. Nah, dari situ udah tahu nih peletaknya di mana kan? Oke. Rame tuh datang tuh. Cet. Nah, udah rame. Lampu mati dong. Iya. Karena kan mau nyorot film pakai proyektor kalau zaman dulu kan. Betul. Di situ gue melipir tuh. Melipir, bukalah karetnya. Udah, habis dibuka gue duduk di ujung. Diam itu. Udah. Belalang kan pada terbang tuh. Tang, cerot. Wah. Ini gue tahu nih. Kita ini.
Berapa belalangnya Kang? 4. Wah, waktu itu 4. Sekali kibas itu ada 7 pecetan. Dia detail loh. Dia detail. Dia ngitung dulu pakai fisika nih. Kan berarti harus 4 belalak. Itu terbang kemana-mana Kang? Terbang kemana-mana. Itu rame tuh. Orang nggak konsen nonton tuh. Iyalah. Akhirnya dicari ini pasti ada yang jahil. Oke. Gitu. Dan itu gue jahil yang kedua kalinya. Oke. Gue pikir gak bakalan ketahuan kan. Habis itu wah nih gue feeling gue nih kayaknya gue ketahuan nih. Keluarlah gue. Ada penjaganya namanya saudara gue nih, Mang Oma namanya kan. Iya. Kalian nggak kenal kan? Ya jelas. Tapi siapa tahu Haruka kenal. Oh iya. Kamu kenal sama Mang Oma? Malas ngobrol sama lu lama. Habis melipir, ternyata gue diikutin karena dicurigai, diikutin sama security. Iya. Gitu. Pas baru mau pergi gitu dari pintu lah gitu, udah dipegang nih gue nih. Sama security. Ternyata sehari yang lalu itu itu dari kamu ya. Gitu. Akhirnya gue dimasukin ke pos, diinterogasi, untung ada Pak Oma. Iya, ditolongin sama Pak Oma. Terus gue kasih rokok Garpit zaman dulu tuh. Gitu. 2 batang. Gitu. Tapi abis itu lo di ban nggak dari Iya kan apalagi isengnya udah berkali-kali. Lo di ban nggak dari tempat itu? Baru 2 kali sih. Baru 2 kali. Gue minta maaf. Habis itu gue nggak bakalan lagi deh. Karena gue masuk di situ juga gratis terus gara-gara Pak Oma kan. Cuman 1 batang kan gue bayar kan. Iya. Itu harga 200 perakan lah kalau nggak salah. Oh iya. Enggak, pas begitu ya udah gue karena sakit hati sama si itu kan gue diludahin waktu itu. Tapi mohon maaf Kang, gue gak setuju sih diludahin. Tapi kalau lo nyebarin tai. Tapi dia juga ada gila-gilanya juga. Tapi kok lo bisa kepikiran sih dari segala jenis skenario jahil kenapa lo pilih tai dan belalang itu gimana ceritanya? Karena gue mainannya itu dari zaman dulu. Dari zaman dulu gue sempat dulu sama teman-teman tuh perang tai pernah. Serius. Gini aja tuh. Sejorok itu gua tuh. Gitu. Dan sejail itu, cilakanya lo juga sejail itu. Pas begitu sadar bahwa tai itu jorok. Kayak gini loh Kang, mohon maaf nih. Orang normal kan pasti ngelihat tai otomatis kan udah langsung sadar itu jorok ya. Kalau dari lo sendiri perlu berapa lama untuk lo akhirnya sadar bahwa sepertinya ini jorok Itu gitu. SD ke SMP, gua berhenti pas masuk SMA. Jadi memang serandom itu gitu. Sama teman-teman juga jahilnya ya serandom itu. Se-ekstrim itu. Ekstrim gitu. Gila banget. Seru ya? Tai seru. Itulah pengalaman random yang pernah gua lakuin. Gokil. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Haruka, ini eskalasi loh. Apa itu? Makin bagus. Masa sih? Iya, tadi Febiana bagus, Kang Sule bagus. Ini cerita tentang cowok. Ya. Cerita tentang tai. Betul, tentang Kamu harus iseng dia- sih sebenarnya. Kamu harus di atas Ya, kamu harus. Harus cowok tai dong. Itu mah kamu curhat nanti jatuhnya. Coba kamu cerita apa Cerita pengalaman terrandom. apapun kan? Apapun. Gak sial juga gak apa-apa. Enggak apa-apa. Random. Yang random aja. Entah kamu masih di Jepang atau udah di Indonesia. Culture shockmu mungkin waktu datang ke pernah Indonesia. noyorin nenek lu misalkan. Kan random. Oke, kalau aku cerita mungkin tentang di Indonesia aja ya. Boleh. Nah, aku kan baru pertama kali datang ke Indonesia kan 2012. Oh 2012? Iya, waktu umur 20. Oke. Udah gede lah tapi. Yalah. Iya. Terus kan di Indonesia kan aku baru pertama kali datang kan aku nggak tahu ya culture Indonesianya. Betul. Dan agama-agamanya juga. Ya. Terus ketemu member nih. Ya. Terus pas latihan pertama itu lagi puasa. Oke. Iya lagi puasa kan. Aku baru pertama kali nih lihat puasa gitu. Ya. Terus kata teman-teman nggak boleh minum, Oke. nggak boleh makan. Ya. Terus aku bilang, oh kalau nggak minum sama kalau nggak makan kan mati Don. Iya betul. Iya aku mikir Ya gitu. polosnya Iya. kamu Iya. polos aja. Wah jadi mati dong gitu kan. Terus pada ketawa enggak dong karena bisa tuh makan habis mataharinya turun. Iya. Maghrib. Pas bedug. Pas Iya. bedug. Bisa makan katanya. Iya. Kalau malakasum tuh, wabil kamantu gitu. Kalau pagi apa? Hah? Pagi. Pagi. Mataharinya sebelum naik. Kan? Terbenam. Gali kuburan sendiri kan? Gua aja dia cerita, gua diemin aja. Benar. Ya. Terus kan aku kan nggak tahu ya
Iya, terus pada teman-temannya kan bangunnya pagi subuh gitu. Untuk sahur itu namanya. Ya untuk sahur gitu kan. Wah pengen ikut nih aku coba gitu. Karena penasaran. Bangun pagi-pagi makan gimana gitu kan. Terus ajak nih temen Melody karena dekat waktu itu mereka juga sama. Terus Bas ikut, Bas. The Bluetooth device is connected successfully. Bingung loh kan? Kalau dia tuh ngejok sama dia, nanti dia nggak ngerti, kita harus ngejelasin jokesnya sendiri. Bas. Ya, Bas. Keren. Ya Bas ikut. Iya, keren. Terus. Bangun-bangun subuh-subuhnya aku udah bangun nih. Iya. Udah semangat. Jam Yuk, 3. makan yuk gitu kan. Terus Melody nggak bangun-bangun. Terus kata dia, aku gak ikut Masih intro kali ya? Iya mungkin. Habis itu intro kan. Terus dia nggak mau ikut. Terus dia nggak mau makan katanya. Dia kan muslim. Iya, terus kata dia, Enggak, aku kuat kok, kata gitu kan. Oh, dia nggak sahur berarti. iya nggak boleh kan. Tapi kalau minum aja boleh. Maka aku giniin. Umar aja. Kamu bangunin. Iya, paksa bangunin. Paksa bangun ya. Terus aku bangunin nih. Terus aku nggak tahu yang mau makan apa. Iya. Karena aku nggak tahu sahur makan apa kan. Iya. Aku pikir beda gitu. Iya. Terus aku tunggu nih. Terus makanannya nggak datang-datang. Terus aku tanya Melody, kok makanannya nggak ada? Ya masaklah sendiri. Waktu gitu kan? Iya. Emang kok masak sendiri? Aku nggak tahu masakan Islam gitu kan? Iya dong. Iya. Kan Aku ngerti nggak. polos aja. Iya, aku nggak tahu. Kan siapa tahu makan tidak haram. Tidak halal. Betul. Halal. Tidak halal. Tidak halal. Lo pengen ngikutin kan? Haram. Kan takut ya? Iya. Aku takut. Soalnya aku nggak paham kan. Tapi kan kamu nggak bawa babi dari Jepang. Iya, makanya takut gitu kan, kena dong. Takut Itu minyaknya masih haram. nempel. Itu haram. Haram kalau di muslim. Kalau sapi? Tapi enggak. Oh iya dah. Sapi aja gitu Ya udah, kan. silakan. Sapi boleh. Iya, Terus? Setelah itu aku kan nggak tahu mau makan apa. Iya. Udah nih ribet sama Melody, akhirnya nggak jadi makan. Sekalian berdua akhirnya nggak jadi makan. Enggak. Ya kan Melody yang punya rumah dia nggak mau sahur. Kenapa kamu maksa? Iya kan pengen coba. Coba. Biasanya random. Iya jadinya aku nggak makan kan. Terus akhirnya aku cerita ke temen-temen lain. Itu Melody gak sahur, itu Melody gak sahur. Melody marah. kamu ya, Iya kamu kata cepu. Melody, jangan bilang gitu sama orang lain. Aku gak enak kata gitu. Kamu gak tahu ya. Aku mah bilang, kamu gak tadi aku bangun subuh. Melody gak mau sahur. Ini si Indonesia tahu loh Melody. Jadi lebih parah lagi kan? Ini kamu lebih parah lagi. Tapi bener loh, Kang ini mah di atas ini, di atas belalang Melody keren loh. Kenapa? Satu hari gak makan, dia kuat. Udah biasa. Udah biasa. Kata dia, Penting sholat gitu. Betul. ya udah aku ikutin gitu. Oke. Dan akhirnya dari setelah itu kamu jadi ngerti lah ya culture. Iya, ngerti, iya. Berarti sekarang kamu udah tahu apa aja? Kamu tahu ini ngabuburit, kamu tahu? Hah? Ngabuburit. Bubur? Ngabuburit. Gabuburit. Iya. Apa itu? Jadi itu kegiatan yang dilakukan sebelum buka puasa. Menunggu maghrib lah. Menunggu maghrib. Sholat. Betul. Sholat pas beduk, beres beduk. Kan buka dulu tuh baru sholat. Ngabuburit itu sebelum sholat. Sebelum sholat Ya. ngapain? Ngabuburit Sabar. Ya udah. Ngabuburit. Ya udah kalau gitu kita langsung saja. Ini dia storytellingnya satu-satu ya. Kita akan menilai Febiana, nilainya storytellingnya sudah dinilai oleh tim kreatif tentunya. Silakan. Ini dia WKWK meter dari storytellingnya Febiana. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keren. Keren. Langsung kita ke Kang Sule. Nilai dari Kang Sule. Kok 10? Iya. Kok cerita Tai bagus ya? Besok aku cerita Tai. Enggak gitu juga. Nah gitu juga. Pembawaannya Kang Sule yang bikin itu jadi bagus. Kebetulan kan itu cerita storytelling, Storytelling. pengalaman. Bukan kata-kata Tai doang ya? Bukan.
kadang kalau storytelling kita bagus, mau cerita tentang apapun, jadi bagus. Gitu. Siapa tahu kamu ini juga bagus. Iya juga. Siapa tahu kamu nanti sampai jebol terus balik lagi. Jadi kan nggak tahu kan? Emang bisa? Bisa. Kalau buat kamu Coba kita bisa. lihat dulu. Ini dia. WKWK Meter untuk storytellingnya Haruka. Wih. Oh, dua nggak nyala? Kenapa? Dua nggak nyala? Karena nilai kamu 8. Karena nilai kamu 8 dong. Lampunya nggak mati kan? Sabar Coki, Enggak. Sabar. Ya sorry Kang. Lu lebih lama ya sama Haruka ya? Kok lu tahan sih Kang? Kang Om. Oh. Om harus sabar. Oh iya, sebenarnya dari semua yang lo omongin tadi lebih tersinggung Om sih. Kenapa? Kamu kok kelihatannya mukanya nggak enak gitu, Febiana? Kan games kan kamu begitu. kalah. Kamu Games kan tetap ada yang menang, ada yang kalah. Oh, nggak mau dihukum ya? Minta turun aja sama Bang Coki, gantiin dong. Apa? Potongin kuku. Abang aja ya. Potongin kuku. Kamu samperin dong, dirayu dong. Biar kamu nggak potongin kuku. Kreatifnya emang bener-bener brengsek. Kenapa? Ini udah direncanakan, Coki. Sudah direncanakan. Aku kan 6 doang, Iya. Haruka 8, Kang Sule 10. Iya. Kamu cinta aku enggak? Ya. Kang ini kenapa lo yang berdiri? Oh iya. Kemana harusnya tadinya apa? Potong kuku. Kuku. Motongin kuku. Orangnya yang mana coba? Kuku kakiku. Kita coba cari solusinya ya. Boleh. Kita coba cari solusinya. Mana orangnya yang mau dipotongin kakinya coba. Sama Tom. Ini memang. Mohon maaf ya. Ini memang dari mukanya juga kelihatan sikilnya sih kemana-mana ini. Ya sudah. Gini aja. Kalau saya saat kamu motong kuku ini, aku nggak khawatir sama kamunya. Aku lebih khawatir sama dianya. Kamu sanggup nggak kakinya, kukunya dipotong sama Febiana? Ntar kuku dipotong, yang lain manja. Aman nggak? Gua mah aman, yang aman dia atau enggak? Dia aman, dia profesional. Oke. Baiklah, kita langsung aja biar ini ya. Anjir, ini mah kayak peletakan batu pertama. Ini mah bukan kayak potong kuku, anjir. Ayo, mana Oke. kita bareng-bareng, bareng-bareng. Anjir, ini kayak motong kue, lo tau gak sih motong kue yang sama-sama? Ayo, yang mana? Oke, supaya kita romantis, abang kakinya gini. Aku megang jempol. Ya, aku potongin dia ya. Iya. Isi ya, Bang. Bau nggak kakinya? Hah? Wangi kok. Kamu psikopat ya, Haruka. Aku Ya? potongin ya, Misi ya. Bau nggak? Dari sini gede jempolnya. Ini enggak? Nah, udah tepuk tangan yuk, udah dipotong kakinya. Udah. Ya. Jujur Kang, sebenarnya kakinya jorok banget. Jujur. Tapi karena lu udah cerita tadi, jadi udah biasa aja gitu. Ya udah, terima kasih ya. Oke, jadi kita taruh dulu. Febiana kita bisa kembali lagi ke sana. Ini nanti kita dikasih ini sama tim kreatif untuk ngelap. Kamu aja deh, aku aja yang jadi gentleman. Kamu ambil gitu. Terus nanti kita harus break dulu karena tadi setelah kita potong kaki dia, katanya kita mau disemprot HP dia. Oke. Iya mau disinfektan kita biar kita jadi lebih steril. Gak apa-apa kan Kang ya? Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Kalau begitu kita break dulu, nanti kita akan sampai lagi ke show kedua. Kembali lagi di Kosongpedia dan sekarang kita ada di show yang kedua. Langsung saja di show yang kedua ini kita akan main namanya Feelingpedia, Kang. Oke. Haruka dan juga Febiana. Kita akan main Feelingpedia di mana nanti gua akan menyebutkan satu fun fact dan kalian harus bisa menebak kira-kira fun fact ini punyanya siapa. Oke. Silakan, nanti kita kasih waktu 1 menit aja ya. 1 menit, 2 menit untuk berdebat. Kalau nanti waktunya 2 menit udah habis, silakan kalian putuskan kira-kira siapa ditimpuk. Oke. Dan ingat, ini peraturannya khusus untuk Kak Sule, ditimpuknya ke baju ya Kang? Iya. Baju ya? Iya. Jebak nih. Karena kalau yang ke tempat yang lain nggak nempel Kak. Oh iya. Agak bahaya. Baju ya? Dan peserta dengan lemparan bola terbanyak, terlepas dari apakah fun fact itu benar punya dia atau tidak, dia akan kita hitung sebagai kalah. Oke? Oke. Jadi ini permainan feeling dan permainan jago bohong. Langsung saja kita mulai, tapi sebelumnya
Hukuman yang kalah nanti akan kita spill di ending. Jadi langsung saja kita mulai Feelingpedia ronde 1. Ini fun fact pertama. Pernah diculik dan juga perhiasannya diambil. Kira-kira Pernah diculik? Iya, pernah diculik. Sama siapa? Hah? Sama siapa? Penculik lah. Di mana orang diculik sama lurah? Nggak ada, yang soal penculik pakai ditanya. Sabar. Ya, dia pernah diculik. Salah satu dari orang yang ada di sini pernah diculik dan barang-barang berharganya atau perhiasannya diambil. Gua kasih waktu 1, 2, 3. Silakan temukan siapa yang memiliki fun fact tersebut. Kita mulai. Ini melalui verbal dulu nih. Iya, silakan berdebat. Kalau menurut aku Febiana, karena Febiana pasti memakai kalung dan kamu memancing orang untuk menculiknya. Gua kalau ngeliat Kang Sule ngomong ini kayak dari point of view penculik ya. Aku sih dia. Ya. Tapi kamu juga, Sule juga punya banyak cincinnya. Benar. Oh, bagus. Sejarah. Bagus, counternya bagus. Sejarah di televisi, acara buser, belum pernah ada yang diculik laki-laki. Apalagi dirampas perhiasannya. Bagus. Dirampas perhiasannya. Bagus. Tapi bisa. Tapi bisa juga ya. Soalnya kalau culik Kang Sule dari belakang kan Kang Sule rambutnya panjang. Dikira perempuan. Dikira perempuan. Bagus. Tapi kan melihat punggung. Enggak waktu itu. Kalau perempuan sama laki-laki beda. Laki-laki agak dengklang dikit. Gitu loh, nggak bisa. Menurut aku kalau nggak Febiana, Haruka kamu. Iya, kenapa nggak ada yang curiga sama Haruka? Iya. Aku curiga sama Haruka sih. Kamu pelupa soalnya. Kamu pernah cerita waktu itu tentang perjalanan di Ponorogo. Karena perhiasannya nggak punya. Perjalanan. Kamu asal ngomong. Kenapa? Kamu kenapa? Aku nggak punya perhiasan. Kasurnya banyak tau. Iya, aku tahu. Kang Sule banyak ya. Kata siapa banyak? Nih, kalau banyak aku bawa pakai. Enggak lah. Di rumah simpan. Enggak, itu kan Tahu penculik. untuk ceweknya. Untuk istrinya. Iya, untuk pasangannya kan, untuk pasangannya. Dulu ada istrinya. Jadi kalau menurut Haruka, Kang Sule pernah diculik. Iya. Apa yang membuat Haruka merasa bahwa Kang Sule pernah diculik? Bodoh amat. Kalau menurut kamu siapa, Feby? Dari fun fact itu? Oh ya, happy aja dia. Kok lu random sih? dong. Kita lagi ngobrol. Kalau menurutmu siapa? Menurut aku Kang Sule sih, karena dia langsung dari awal udah ngegas itu aku. Iya. Iya kan? Iya. Karena kadang maling nggak mau ngaku kan. Iya benar. Bentar dulu. Ini kenapa jadi gua penculiknya? Kan siapa yang diculik? Benar. Bawa perhiasan. 20 detik lagi ya. Tidak masuk 20 detik logika. lagi. Kalau Tidak masuk laki-laki, logika. kalau kamu Bukan perempuan, culik. Oh iya. bukan perhiasan. Perhiasan. Oke, diculik dan perhiasannya diambil. Perhiasannya diambil. Kan Kang Sule kaya raya. Oh iya, Kansur aja. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes! Satu doang. Satu doang ya. Ya. Oke, kalau begitu tadi Kang Sule sudah menentukan Ya. pilihan. Iya. Febiana. Pas kan? Oke, pas. Nggak maksudnya pilih aku. Iya, benar. Feelingnya pas. Menurut Kang Sule ya. Ya. Oke, ya sudah ya. Berarti Kang Sule kalah di sini ya. Iya. Berarti Kang Sule 2 udah dicatat ya tim kreatif ya. Iya. Oke, next fun fact selanjutnya. Kita akan main waktunya 2 menit untuk berdebat. Iya. Siapa dari antara kalian bertiga yang pernah tinggal di panti asuhan? Kansur. Aku rasa. Lo berdua emang ada masalah pribadi sama Kang Sule? Masa penculik Kang Sule? Tinggal di panti asuhan Kang Sule? Haruka. Kansur sih kayaknya. Kalau aku Haruka. Kenapa Haruka? Karena ada beritanya bahwa dia datang ke sini tuh dititipkan sama neneknya. Oh iya. Karena dia kan dari negara lain, nggak mungkin dong tiba-tiba dia harus jalan-jalan kemana-mana. Ya dong, harus dititipin dulu di panti. Logikanya masuk. Iya. Iya. Kalau menurut kamu siapa, Feby?
Sule. Kamu ada masalah apa? Tapi menurut aku ya Kang Sule, karena Kang Sule sebelum jadi artis kan Nggak apa? Iya, nggak begitu. Ya itu. tapi nggak ke panti asuhan juga. Maksudnya orang tua gua masih mampu. Siapa tahu. Anjir, framingnya parah banget. Tapi aku belum pernah ketemu orang tuanya Kang Sule. Oh, jadi menurut Haruka udah lama kerja sama Kang Sule. Iya. Tapi belum pernah lihat orang tuanya Kang Sule. Jadi menurut Haruka, Kang lu Sule bohong, bapak gua waktu itu jadi kestar. Sama emak gua. Lu makan pelupa. Ayo, waktunya 1 menit lagi. Ya nggak apa-apa, gua nggak apa-apa. Ada di panti asuhan juga nggak salah. Nggak salah. Cuman gua nggak ngerasa kalau gua ada di panti asuhan. Iya, kalau menurut Haruka siapa? Menurut Haruka Kang Sule. Kenapa lu tetap ngotot Kang Sule? Kang, aku nggak pernah ketemu orang tua. Lu nggak ketemu sama orang tua juga nggak ada urusannya sama panti asuhan. Oh iya juga ya. Masuk akal juga ya. Kalau Febiana berapa? Ayo, siapa Febiana? Aku sih Febiana. Menurutmu? Menurut Kang Sule? Tadi Febiana. aku diculik katanya. Enggak, memang kamu tuh tipikal wanita yang begitu. Maksudnya memancing orang-orang untuk melakukan menculik. penculikan. Karena kamu cantik Iya, maksudnya. gitu. Nah, kamu pernah dititipkan sama orang tua kamu. Iya. Dan Itu kamu menurut lupa, Kang Sule. menurut Iya. gua. Kamu lupa. Gitu loh, bahwa orang tua kamu itu menitipkan kamu bukan karena tidak punya biaya, tapi keluarga kamu tuh sibuk. Akhirnya kamu dititipkan. Aman. Oh itu menurut Kang Sule, aku. Iya. Iya, menurut saya. Oke, kalau menurut Kang Sule, Febiana ya? Iya, Febiana. Kalau dia panti pijat biasanya. Apa itu? Apa itu? Nggak perlu lu Nggak nanya. perlu tahu, udah jangan, susah itu deh. Banyak di kota. Ya, lanjut, kamu. Kamu apa? Udah? Dia lagi. Menurut aku kan Kang Sule. Menurut aku aja Kang Sule. Tidak ingin mengubah jawabannya? Enggak, valid Kang Sule. Oke, ada alasan logika di belakangnya sebelum kita Logikanya. tutup? Logikanya. Aku coba. nggak pakai logika tapi intuisi aku. Agak nunjuk intuisinya juga pas banget. Intuisi. Ya sudah kan. Ya, Saya ada sudah getaran mencoba. gitu. Nggak apa-apa. Yuk, lempar bola yuk. Oke, 1, 2, 3, tentukan pilihan. Pilihan. Gila, pas mulu kan sulit. Haruka. Iya, Haruka. Haruka nggak ada yang curiga dari tadi, tepuk tangan. Gokil, Haruka mainnya jago banget. Karena percuma. Penjelasannya juga nggak ada. Percuma gua pilih, nggak ada penjelasannya. Kita juga bingung sama penjelasan dia. Dia mah ikut-ikutan. Iya. Dia nuduh gua. Iya, dia mah gampang dipengaruhin ya. Betul. Gampang dipengaruhin. Oke. Yuk lanjut. Ya udah, hukumannya mau di-spill sekarang? Spill dulu, ya. Oke, ini hukumannya akan di-spill sekarang ya. Spill itu apa? Hukumannya spill. Dikasih tahu. Oh, kesel. Langsung saja, ini dia. Ini dia hukumannya. Halo. Hukumannya akan memakai kostum boneka badut mampang. Kok kenapa hukuman? Karena ini belum dicuci selama 2 minggu. Gua dong berarti yang kalah. Belum tentu kan? Belum tentu. Baik, kalau begitu, Mas Badut Mampang boleh ke sebelah sana lagi. Ya Mas, percuma di sini juga nggak kelihatan mukanya. Oke, ini yang terakhir. Oke. Yang ini mungkin poinnya 2 aja, biar Kang Sule ada kesempatan. Oke. Yang ini poinnya 2 bola. Oke. Fakta terakhir. Salah satu dari kalian pernah mati suri. Haruka. Mati suri itu apa? Haruka. Mati suri Mati apa? suri. Nanti kita dijelasin di kelurahan. Jangan gitu. Percuma. Mati suri itu apa? Meninggal sebelum waktunya. Iya, jadi dia dikira meninggal, ternyata masih hidup. Kita masih hidup. Dia kira meninggal. Iya, tapi ternyata masih hidup. Kamu. Ini acaranya nggak ada debat logikanya, kakek. Soalnya waktu itu syuting bareng sama Kang Sule. Kang Sule Iya. kan sering tidur. Pembohong, nggak bohong. Enggak, pembohong, dia kan bohong. sering tidur kan, Iya, pas iya. di tengah syuting gitu. Iya. Aku pikir kayak mati ya. Itu tidur dong, bukan meninggal dong. Itu Melawak lo. Kenapa kamu Orang pilih Kang tidur Sule? mati. Kenapa kamu pilih Kang Sule? Curi. Karena Kang Sule dari kita berdua paling tua. Pengalamannya lebih banyak. Tar dulu. Oh iya juga. Emang Iya. orang yang paling tua itu bisa mati suri? Enggak, Pengalamannya lebih banyak. Haruka. Itu bukan pengalaman. Apa itu? Itu musibah.
Oke, kalau kalian ini sekolah di mana sih? Aku di Jepang. Sebenarnya kalian ini terjebak oleh permainan ini. Betul. Oh iya. Terjebak sama permainan ini. bagus. Apa? Karena akan terlihat ternyata kalian wanita pembohong. Hati-hati. Wanita pembohong Iya. yang ada ya. Feeling lo siapa Kak? Haruka. Di Jepang juga ada mati suri, ada bahasa Jepangnya. Gak ada orang aku gak tahu. Iya, ada bahasa Jepangnya mati suri. Mati suri. Nggak mungkin tahu. Ada. Berarti sorry, ini coba gua singkat. Belum. Berarti ini gua singkat. Kalian berdua menuduh Kang Sule cuman karena tua. Karena Kang Sule terlalu banyak pembohong. Bingung jadinya. Dari mana? Yang banyak pembohong dari mana yang pembohongnya? Itu mulutnya. Mulut emang di sini. Lu kira mulut gua di mare? Ya udah kalau gitu, langsung saja kita close. Kita hitung sampai ketiga. Silakan tentukan siapa kecurigaanmu. 1, 2, 3. 3. Lu kasih 2 poin. Iya. Ini tetap milih gua. Ya gua tetap gua dong. Walaupun 2 juga. Ya mau gimana Kang? Mereka berdua. Mau gimana? Iya. Karena tua gua udah. Ya oke, baiklah. Oke, kalau begitu kita akan tag ke VO dari fakta-fakta tadi, siapa yang mengalaminya dan siapa yang tidak mengalaminya. Jadi nanti kita akan lihat ya, siapa yang diculik, siapa yang di panti asuhan, dan siapa yang mati suri. Bener nggak sesuai dengan lemparan dia? Ini kita lihat. VO, ini dia fakta Kosongpedia yang pertama. Kosongpedia, culik, idola culik. Malah nyanyi lagi. Culik adalah tindakan mengambil seseorang secara paksa dan tanpa izin. Biasanya dengan tujuan tertentu seperti meminta tebusan atau menyembunyikannya. Jadi yang pernah diculik dan diambil perhiasannya adalah Febiana. Gimana? Jadi keisi kan? Febiana. Gimana perasaannya kamu dimanipulasi? Kamu nuduh aku diculik kan? Puas aku sekarang. Feeling aku dia tapi udah ngomong, kamu tapi emang gak dengerin. Kurang jelasin ke aku. Loh, udah benar milih itu, milih gua. Tapi Febiana luar biasa, kita kasih permainan good game. Jadi fun fact-nya gimana ceritanya? Kamu beneran pernah diculik? Beneran, diculiknya 2 jam lah kayaknya. Jadi waktu itu main sepeda karena ngambek nggak dibawain ke pameran komedi Putar. Naik sepeda sendirian jam 4 sore tuh ya. Terus ada ibu-ibu pakai jilbab. Ibu-ibu itu kalau nontonnya balikin nanti saya. Maaf. Oh perempuan yang culik? Iya perempuan. Oh culiknya perempuan? Iya terus disuruh. Terus nggak tahu kayaknya entah diapain, dihipnotis apa enggak. Pas balik-balik maghrib dicariin orang tua udah anting hilang, terus kalung hilang. Tapi aku bawa ini apa sih namanya yang habis bukan citato yang kentang. Hektar. Yang kentang itu, yang warna merah. Berapa kata? Mana perhiasan kamu kata mamaku. Ini. Terus dibuka nggak ada, hilang. Terus aku, itu masih kecil banget. Naik sepeda. Soalnya aku agak lama hilangnya, maksudnya aku nggak tahu ngapain, nggak ingat kayak. Hipnotis kayaknya. Iya nggak tahu tapi masih kecil. Kalau begitu kita akan masuk lagi. Terima kasih atas ceritanya. Itu agak serem loh sebenarnya. Cerita lo serem sih sebenarnya. Iya, serem lah kalau untungnya culik-culik. selamat sih aku. Untungnya selamat Jadi ya. bisa ketemu Abang Coki. Terima kasih. Dan ketemu Kang Sule dan iya. juga dong. Enggak lah, lebih spesial kamu. Tapi kamu yang mau. Kok tahu? Langsung saja, ini dia fakta Kosongpedia yang kedua. Yang kedua adalah pernah tinggal di panti asuhan. Siapakah yang pernah tinggal di panti asuhan? VO. Kosongpedia, panti asuhan. Jangan lupa pakai han, karena kalau nggak pakai han jadi panti astit. Panti asuhan adalah sebuah lembaga atau tempat yang menampung, merawat, dan mengasuh anak-anak yatim piatu, anak telantar, atau anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Dan yang pernah tinggal di panti asuhan waktu kecil adalah
Haruka. Gimana? Jadi keisi kan? Padahal tadi argumen Kang Sule udah benar tadi. Iya, benar. Kenapa kamu gampang terpengaruh? Kenapa tadi kamu milihnya Kang Sule? Karena kita best. Iya. Kenapa jadi gara-gara bestie? Gak ada argumennya. Gak ada argumennya. Ya udah. Itu gimana ceritanya sih awalnya? Karena aku kan dari kecil tinggal sama nenek, gak ada orang tuanya. Terus kan pas neneknya gak bisa urus beberapa tahun, itu kan kalau di Jepang kan gak boleh titip sama saudara atau siapa gitu, gak boleh di Jepang. Emang peraturannya gitu, jadi mau gak mau harus ke panti asuhan. Tapi kalau di Jepang panti asuhannya bagus banget. Dapat uang jajan, dapat baju, sekolah, kamarnya juga bagus kayak rumah biasa gitu. Jadi dari situ ya aku tinggal di situ beberapa tahun aja kalau aku. Dari tapi umur kalau berapa adik, sampai berapa? Kalau aku cuma pas kelas 1 SD sampai kelas 2 SD dan kelas 6 SD sampai kelas 1 SMP. Oke. Tapi kalau adik aku dari kelas 3 SD sampai kuliah dia di panti asuhan. Itu bapaknya pegulat. Iya, jujur. Iya. Bapaknya pegulat. Wow. Gue pernah ngobrol sama bapaknya, cuman gak lama karena kan gak ngerti kan. Dan abis itu lo juga dibanting juga kan? Karena orang tuanya sibuk dia tuh. Orang tuanya sibuk. Makanya gue feeling dia. Iya. Berarti gue kasih tahu ya, sebenarnya Kang Sule dari tadi argumennya bener semua loh. Iya. Tapi feelnya bener tapi lempar bola ke sini. Ya itu kan. Ini namanya kegepedia. Dengan kerendeman tangan. Iya. Ya wes kalau gitu. Ya kalau gitu sih. Faktanya udah pasti ketahuan dong yang pernah mati suri siapa. Tapi kita biarkanlah VO kita mengeluarkan jokes-jokes kurangnya. Gua nggak tahu ya. Siapapun tim kreatif ini dari AI ini asli. Langsung aja fakta Kosongpedia yang ketiga. Kosongpedia, mati suri. Mati suri adalah istilah untuk menggambarkan keadaan ketika seseorang dianggap meninggal dunia, tetapi menunjukkan tanda-tanda kehidupan kembali beberapa waktu setelahnya. Itu mati suri. Kalau makanan, timun suri. Kurang ya punchline-nya. Dan udahlah, biarin aja. Yang pernah mengalami kejadian mati suri adalah yang masih mencari permaisuri. Jadi keisi kan? Itu lucu. Akhirnya lucu juga lo. Tapi itu gimana ceritanya? Kamu umur berapa waktu itu mati suri? Udah ini sih 2008 di Al Islam waktu itu. Jadi gue tuh di infus karena sakit. Terus ya udah habis dari situ. Tapi gue lagi selonjoran merem gitu tuh gue tahu orang-orang tuh pada nangis itu. Maksudnya nangisin gue gitu. Nyampe gue ngerasa badan gue digini-gini. Tapi lo gak bisa gerak waktu itu. Tapi di mesin itu udah garis gitu. Si Nadi udah nggak ini. Nadi itu udah katanya ya udah. Tapi ada awal ini Bu Nadinya udah nggak ini. Ini gue ngapain ya gue bilang. Tapi gue tidur dalam posisi tidur. Nggak ada kayak orang-orang ngomong kalau misalkan kita diliatin ini. Nggak ada, itu posisi di situ aja. Tapi gue merasa itu tuh cepet banget gitu. Berapa lama itu? Gue tuh ngerasa bahwa itu cuma 5 menit. Tapi kenyataannya ternyata 12 jam. 12 jam. Setelah berarti 12 jam mati. Diam, aku lagi cerita. Nah pas begitu bangun, kok orang pada nangis gitu. Bilang alhamdulillah tuh. Baru setelah 12 jam baru nadi tuh nyala lagi, terus yang di mesin itu udah kelihatan lagi, pada seneng semuanya. Kita tepuk tangan dulu. Gila itu ceritanya bagus banget, ceritanya menggugah sekali, tapi ya permainan tetap permainan Kang. Iya betul. Kita tetap harus menghitung siapa yang kalah di permainan ini dan sudah tidak usah kita hitung bolanya lah ya. Berarti yang kalah bukan kita yang nebak bener ya? Enggak, yang kalah tetap iya. Bolanya yang banyak. Gua nggak bisa bohong. Betul. Bolanya yang banyak. Itulah gua tuh susah bohong tuh, cuman banyak dibohongin. Baiklah kalau begitu kita kasih tepuk tangan dulu buat Kang Sule.
Tapi gua buka ya? Buka. Buka, aku Ya, juga sudah. buka. Baiklah. Sorry sebelum Kang Sule pakai. Ya. Tadi Kang Sule pernah mati suri, ini belum dicuci 2 minggu. Bisa kejadian mati suri lagi? Kita coba aja. Makasih ya Mas. Ya. Kita akan tepuk tangan dulu buat Kang Sule. Anjir lebih cocok Kang Sule ya daripada tadi. Ya sudah, kalau begitu sampai ketemu lagi di Kosong Pedi. Apa? Oh iya, Kang Sule gimana? Sampai lama Mas. Baunya gimana? Ini udah mulai migrain nih. Ya udah, kalau gitu sampai ketemu lagi di Kosong Media selanjutnya. Ngapain? Nanti dulu, gue mau take vokal untuk OBB Kosongpedia. Udah siap kamu ya? Ayo. Di sini mah. Ini dia OBB Kosongpedia.